semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih rekan-rekan semua kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan untuk beberapa rekan semua kemungkinan harus terpaksa menonton video ini di atas kamar rumah sakit. Semoga rekan-rekanku semua yang sedang dilanda sakit segera lekas pulih dan semoga cepat bisa beraktivitas dengan sedia kala lagi, amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong soal rumah sakit nih ya, seperti yang sudah kalian lihat di judul, tentunya nggak afdol banget kalau di channelku ini nggak membahas kisah-kisah yang serem-serem gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa rumah sakit yang terkenal angker di Indonesia. Apa-apa aja, kita simak videonya. Yang pertama, siapa sih yang belum familiar dengan nama Rumah Sakit Mardi Waluyo? Untuk nama rumah sakitnya sendiri mungkin sudah banyak terdengar di telinga kita ya kan. RS Mardi Waluyo yang lokasinya itu ada di Blitar, Jawa Timur ini. Ada yang menyebutkan bahwa RS Mardi Waluyo ini dibangun pada zaman kolonial Belanda, yaitu di tanggal 20 Desember 1942. Pada awal berdiri, tadinya RS Mardi Waluyo ini difungsikan untuk melayani transmigran dari Pulau Jawa. Tercatat ada 3 pendiri dari RS Mardi Waluyo ini. Yang pertama ada Harjo Warsito, seorang misionaris dari Gereja Kristen Jawa, dan ada juga seorang mantri bernama R. Soetrono dan seorang bidan bernama Parjima. Dan ada satu kisah seram paling ikonik di RS Mardi Waluyo di Blitar ini, yaitu kisah sepasang pasutri muda yang istrinya itu dibantu persalinannya oleh para penghuni gaib di dalam RS Mardi Waluyo. Jadi gini ceritanya. Katanya kejadian ini berlangsung di tahun 2012. Padahal RS Mardi Waluyo ini sudah tidak beroperasi lagi di 2 tahun sebelum kejadian ini berlangsung, yaitu sekitar pertengahan tahun 2010. Kala itu ada seorang wanita yang tengah hamil 9 bulan dan mengalami kontraksi saat sedang mencari makan malam bersama suaminya. Nah, dalam kondisi sedang asik menyantap makanan tersebut, tiba-tiba perut sang istri mengalami kontraksi hebat dan merasakan mulas-mulas ingin melahirkan. Bentar deh sayang, ini kok perut aku rasanya makin mulus ya, jangan-jangan aku pengen melahirkan sekarang deh. Mungkin gitu ya kira-kira perkataan sang istri. Jangan main-main deh kamu sayang, kita belum bawa perlengkapan apa-apa ini loh, sahut sang suami. Ya nggak tahu lah mas, salahinlah anakmu ini, kenapa minta brojolnya sekarang? Tak apa-apalah pasangan dua ini ya. Lagian aku heran ya, mereka kan dalam keadaan lagi cari makan ya kan. Itu orang-orang di sekitar mereka tuh tidak ada rasa empatinya apa ya? Bantu kayak mereka sedikit, kasihan woi, repot sendiri kan. Singkat cerita, lantaran mungkin suaminya itu panik dan langsunglah ngajak itu istrinya ke entahlah mau cari klinik atau rumah sakit, pokoknya yang terdekat di sekitaran mereka makan pada saat itulah. Hingga gak lama setelah mereka berkeliling-keliling mencari klinik atau rumah sakit yang masih buka, mereka berdua memutuskan untuk berhenti karena melihat satu buah rumah sakit yang ternyata masih beroperasi pada malam hari itu. Nah, karena rasa kasihannya melihat sang istri yang makin kesakitan akibat rasa kontraksinya itu, sang suami
buru-buru lah mengajak sang istri masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Udahlah sayang, lahiran di sini aja ya. Dari tadi kita udah capek keliling-keliling cari klinik atau rumah sakit yang masih buka, tapi nggak ada satupun yang masih buka kecuali rumah sakit ini. Udahlah mas, nggak apa-apa, gas aja. Lagian udah sakit banget nih perut aku. Suaminya itu akhirnya berjalan perlahan sambil memapah sang istri masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Dan di lorong tersebut, sang suami dan juga istrinya itu disapa dan dibantu oleh seorang satpam untuk menuju ke resepsionis. Sana hanya satu resepsionis yang menyambut mereka, dan resepsionis itu menyunggingkan senyuman dengan wajah yang sedikit pucat tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Namun resepsionis itu hanya menunjuk ke satu arah, dan sepasang suami tersebut berusaha untuk melihat ke arah yang sama, arah yang ditunjuk oleh resepsionis perempuan tersebut. Ternyata yang sedang ditunjuk oleh resepsionis itu adalah sebuah lorong yang agak lumayan panjang dan sedikit pencahayaan yang remang-remang. Namun di tengah lorong tersebut terlihat ada 4 perawat dan 1 dokter bedah yang tengah membawa bangkar dan berjalan cepat menuju ke arah kami. Dan akhirnya sang istri pun dibawa oleh 4 perawat dan 1 dokter tadi menuju kamar bersalin. Entah sudah berapa lama suaminya itu menunggu, tapi akhirnya persalinan sang istri berjalan dengan lancar dan selamat. Sang suami pun berusaha untuk mengabarkan anggota keluarganya yang lain. Ya Allah, dok, terima kasih banyak ya telah membantu persalinan istri saya. Sekarang saya izin untuk mengabari keluarga saya yang lain dan juga membawa perlengkapan untuk anak saya ya dok. Saya titip anak saya dan istri saya sebentar ya, ucap sang suami. Tapi lagi dan lagi keanehan terjadi. Dokter dan juga para perawat di dalam ruangan tersebut hanya menatapnya tajam tanpa berkata satu kata apapun. Keanehan tersebut sepertinya tidak digubris oleh sang suami. Sang suami lantas lalu pergi untuk segera mengabari anggota keluarganya dan juga mempersiapkan perlengkapan untuk bayinya itu. Namun bukan hanya perawat dan dokter di ruangan bersalin tadi yang menatapnya tajam dan diam tidak berkata satu kata apapun. Ternyata seisi rumah sakit dan pasien-pasien yang ada di dalamnya serta orang-orangnya pun sama, hanya menatap dia dengan tajam tanpa bersuara. Karena kejadian tersebut berlangsung di waktu tengah malam yang hampir pagi, maka barulah keesokan harinya sang suami bisa kembali menjenguk anak dan juga istrinya itu. Namun yang dilihat sang suami hanyalah rumah sakit kosong yang sudah tidak terurus. Suaminya itu panik dan lantas langsung mencari anak dan istrinya itu. Namun setelah dicari ke berbagai penjuru di dalam rumah sakit tersebut, sang istri dan juga bayinya ternyata ditemukan dalam ruang jenazah. Namun alhamdulillahnya dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan yang kedua ada rumah sakit RS Katayu di Pati, Jawa Tengah. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terdapat rumah sakit tua yang sudah lama tidak beroperasi bernama RS Katayu atau Rumah Sakit Kristen Payu. Pertama kali didirikan pada tahun 1933 dan berdiri di atas tanah seluas 28.250 meter. Pada awalnya bangunan itu dibangun dengan tujuan untuk poliklinik oleh seorang pendeta bernama P.A. Jens pada tahun 1894. Di awal masa operasinya, rumah sakit RS Katayu ini memiliki 47 kamar rawat inap. Seiring berjalannya waktu, RS Katayu ini berkembang dan menjadi rumah sakit terbaik yang menjadi andalan masyarakat Pati, Kudus, Rembang, dan Jepara pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
Namun, situasi rumah sakit perlahan-lahan mulai berubah saat memasuki era krisis moneter di tahun 1999. Saat itu, RS Katayu mulai mengalami performa penurunan dan juga pelayanan. Puncaknya pada 2006 lalu ketika RS Katayu terkena guncangan banjir bandang. Sekitar 66 pasien yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut terpaksa dipindahkan ke aula di lantai 2 karena lantai satunya itu terendam oleh lumpur dan mengakibatkan beberapa fasilitas rumah sakit itu rusak. Sejak saat itu rumah sakit tersebut mengalami kemunduran dan juga mengalami krisis. Akibat krisis tersebut, ratusan karyawan rumah sakit tidak menerima gaji selama 15 bulan sampai dengan Maret 2013. Puncak keruntuhannya adalah di tahun 2015 di mana RS Katayu tidak lagi mampu menanggung biaya operasional dan resmi menutup pelayanannya. Sejak saat itu RS Katayu dibiarkan terbengkalai begitu saja, dan sejak terbengkalainya itu banyak kisah-kisah mistis bermunculan dari RS Katayu ini. Menurut desas-desus yang beredar di RS Katayu atau Rumah Sakit Kristen Tayu ini, banyak hantu-hantu bergentayangan baik siang maupun malam hari. Konon katanya ada yang melihat beberapa makhluk gaib sedang seolah-olah berjalan mengitari area RS Katayu ini, seolah-olah mengawasi setiap sudutnya di siang hari. Di sebelah barat rumah sakit tersebut juga ada sebuah lapangan sepak bola yang dimana di dekat lapangan tersebut juga ada sumur tua yang diyakini sebagai tempat pembuangan mayat pada zaman kolonial Belanda. Dan juga ada kisah horor dari pasien yang pernah rawat inap di rumah sakit ini. Menurut pasien tersebut, dia melihat potongan kaki yang masih mengeluarkan darah segar mengitari ruangan tempat pasien tersebut beristirahat. Dan seperti yang terjadi di RS Mardi Waluyo, publik juga kembali dihebohkan pada tahun 2021 di mana ada seorang pria yang menjenguk temannya yang dirawat di RS Katayu ini selama 3 hari berturut-turut. Padahal kita semua tahu RS Katayu ini sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2013 lalu. Yang ketiga ada Rumah Sakit Darmo di Surabaya yang didirikan pada 1897 oleh sekelompok orang Belanda yang peduli sosial. Rumah sakit ini awalnya bernama Surabaya Seyzi Keflebeping atau SZV yang dipimpin oleh seorang dokter Belanda bernama H.J. Overhaus dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas yang lengkap. Sakit ini ditujukan untuk siapa saja yang sedang sakit tanpa memandang status sosial, agama, ras, kebudayaan, dan kebangsaan. Dan pada 15 Januari 1921 dilakukan peletakan batu pertama Rumah Sakit Darmo yang pembangunannya diarsiteki oleh Cornelis Citron. Pada zaman pemerintahan Jepang, rumah sakit tersebut digunakan sebagai bengkel yang difungsikan untuk menyimpan dan memperbaiki senjata dan kendaraan perang, serta sebagai camp untuk anak-anak dan juga wanita. Namun setelah sekutu berhasil datang ke Surabaya, camp diambil alih oleh Letkol Rendel pada 27 Oktober 1945, sehingga di depan pintu rumah sakit terjadi pertempuran sengit antara sekutu dan juga area-area Surabaya, dan peristiwa itu menjadi cikal bakal pertempuran 10 November 1945. Rumah sakit yang berada di Jalan Raya Darmo nomor 90 ini sempat menjadi markas pertahanan pasukan Brigadir AWS Malabi, dan berakhirnya masa pendudukan Jepang, pihak sekutu berhasil menguasai Rumah Sakit Darmo. Beberapa pemimpin besar perdagangan Belanda mendirikan yayasan SMC, tetapi akibat sengketa Irian pada 1959 terputuslah hubungan diplomatik antara Belanda dengan Indonesia, dan karena hal tersebut jugalah Rumah Sakit Darmo kena imbasnya, yaitu sebagian personil yang berasal dari Belanda dikembalikan ke negara asalnya dan digantikan oleh personil dari Indonesia. Menurut cerita yang beredar, terdapat
terdapat sosok penampakan suster dengan kaki melayang dan juga kuntilanak yang sering menampakkan diri di kaca jendela pasien. Penampakan sosok seorang suster terlihat sering berjalan di lorong rumah sakit pada malam hari. Yang membuatnya menakutkan adalah kemunculannya yang tiba-tiba dan menghilang begitu saja, dan sosok kuntilanak yang kerap muncul sebagai seorang wanita cantik berambut panjang dengan berbaju putih, dan dia seringkali terlihat di bangsal anak. Aduh, merinding anjir, beneran. Yang keempat, ada Rumah Sakit Bandung Medical Center atau BMC. Bandung Medical Center atau BMC dulunya merupakan bangunan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Kartika Asih. Rumah Sakit BMC berlokasi di Penatayuda, Lebak Gede, Coblong, Kota Bandung. Sudah belasan tahun rumah sakit tersebut tidak lagi difungsikan. Bangunan pada masa kolonial Belanda ini konon katanya dulu pernah direnovasi. Di tengah-tengah pendirian bangunan tersebut, pemiliknya yaitu seorang anggota Belanda dikabarkan meninggal dunia secara mendadak. Dari situ bangunan tersebut dikenal keangkerannya, namun justru banyak dikunjungi oleh para pencari mistis atau mistis hunter dan membuat tempat ini semakin terkenal. Dan menurut warga sekitar terdapat satu ruangan di BMC ini yang terkenal paling angker, yaitu ruangan bayi. Dan karena saking angkernya tidak ada yang berani masuk ke dalam ruangan tersebut, dan di ruangan itu juga tidak pernah dibuka, bahkan sampai ditempel tulisan di larang masuk. Ruangan tersebut adalah ruang bekas kamar mayat. Kenapa tidak pernah dibuka? Karena konon katanya setiap yang mencoba memasuki ruangan tersebut akan mengalami kerasukan, dan juga di lantai 4-nya terdapat bangsal yang bisa berpindah-pindah tempat dengan sendirinya. Dan yang akan kita bahas terakhir adalah RS Immanuel yang lokasinya ada di Bandung juga. Rumah sakit ini konon katanya berdiri pada tahun 1900-an oleh seorang pendeta keturunan Belanda bernama Alkema yang tergugah hatinya melihat orang-orang yang sakit kala itu di jalanan. Saat itu sang pendeta hanya memiliki kereta kuda yang difungsikan sebagai tempat pengobatan, namun karena banyaknya antusias dari masyarakat, tempat itu dirasa tidak cukup memungkinkan, sehingga pendeta Yohanes yang bertugas menggantikan pendeta Alkema berusaha membangun bangunan pada 25 September 1910 yang diberi nama Zeding Hospital Immanuel, sehingga pada 1 Juli 1949 kepemilikan dari RS Immanuel ini diserahkan kepada Gereja Kristen. RS Immanuel berlokasi di Jalan Kopo nomor 161 Bojongloa Kidul, Bandung. Ternyata memiliki kisah angker yang cukup terkenal, yaitu kemunculan sosok hantu pendeta yang diduga menjadi pemilik rumah sakit ini sebelumnya. Banyak yang mendengar langkah-langkah aneh di lorong-lorong rumah sakit ini, dan juga beberapa kamarnya suka tiba-tiba terkunci sendiri, dan suara-suara yang tidak diketahui arah sumbernya. Dan mungkin itu saja sampai di sini kisah tentang keangkeran rumah sakit yang ada di Indonesia. Menurut aku semua tempat pasti ada penghuninya. Itu balik lagi ke kita juga sebagai manusia. Karena yang namanya makhluk gaib kan emang berdampingan ya hidupnya sama kita. Jadi nafsi-nafsi aja lah, masing-masing aja. Kita punya dunia kita, mereka punya dunia mereka, jadi tidak saling mengganggu gitu. Dan lagi-lagi harus memperkuat iman dan ketakwaan. Jangan lupa berdoa ketika dimanapun kita berada agar mendapatkan keselamatan dan juga keamanan, ya kan. Dan itu saja ya. Lagi untuk kali ini, jangan lupa di like, comment, and share, and subscribe YouTube channel aku biar aku lebih semangat lagi kontennya. Bye-bye rekan. Oh iya, kalau kalian mau request materi apa yang bisa aku bahas untuk beberapa hari ke depan, boleh komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.